Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi para sahabat-sahabat, karena Cik Belange di sini berkunjung di kediaman yang namanya saudara kita, yaitu Ki Jagabaya. Jadi sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, sebelum kita lanjut obrolan-obrolan yang lebih dalam, Cik Belange di sini akan lebih banyak bertanya lagi, menggali, karena selama ini beliau ketika sudah ditobatkan, bahkan niat baik beliau pun benar-benar tidak mau lagi yang namanya mengulangi, menginjak untuk melakukan pun yang namanya ke dunia yang gelap, artinya dunia hitam, tidak ke kepremanan itu bahasanya. Karena beliau ini sekarang ini benar-benar sudah istiqomah, artinya sudah sadar. Nah, jadi Cik Belange menyampaikan lagi pada sahabat-sahabat seluruh dimanapun kalian berada, Cik Belange mendoakan semoga kalian selalu sehat walafiat, panjang umur, murah rezekinya, ya. Jadi di sini Cik Belange mengingatkan lagi kepada sahabat-sahabat, karena si Jagabaya ini sehubungan sudah punya channelnya itu di YouTube, sahabat-sahabat, namanya Ki Jagabaya. Jangan lupa sahabat-sahabat di subscribe, ya, karena subscribe gratis. Nah, di situ ada tekan lonceng kuning, tekan subscribe. Karena subscribe itu Cik Belange ulangi gratis, supaya sahabat-sahabat, saudara-saudara tidak ketinggalan yang namanya tontonan-tontonan edukasi secara dalam untuk menyemangatkan, memberikan tontonan, menghibur daripada sahabat-sahabat dimanapun kalian berada. Yaitu tadi, jangan lupa di subscribe channelnya Ki Jagabaya. Nah, jadi sahabat-sahabat, saya memang sudah banyak ngobrol, artinya sudah banyak memberikan suatu pemahaman. Sedikit banyaknya saya juga mau belajar daripada beliau, karena beliau ini aslinya orang hebat, ya. Termasuk siapa yang tidak kenal Jagabaya. Karena setelah Jagabaya ini berkelut dan melakukan perbuatan-perbuatan yang selama ini tidak asing lagi, mungkin sahabat-sahabat sudah tahu, sudah nonton, ya, baik di channel Cik Belange maupun channelnya Bang Rey dan sahabat-sahabat yang lain, gimana sepak terjang daripada si Jagabaya ini sudah tidak asing lagi. Karena kenapa? Semenjak beliau sudah tobat, ditobatkan Bang Rey, yaitu tadi, segala orang, bahkan bisa beliau ini boleh dikatakan orang sibuk, salah sahabat-sahabat. Kenapa? Tamu-tamu sudah banyak datang, ya. Karena kenapa? Ya, artinya mungkin beliau tuh nggak selamanya jahat aslinya, sahabat, ya. Karena beliau ini dipengaruhi daripada anak-anak buahnya, antek-anteknya. Makanya beliau ini termasuk dikendalikan lah. Nah, mungkin disitulah ada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ini akhirnya tergugah, terpanggil, tersilat, ya? Sehingga beliau ini punya tekad, punya niat, karena pengen sungguh-sungguh tadi itu apa? Untuk berbuat baik dan melakukan yang benar-benar yang dicari itu keriduan. Karena kenapa, sahabat? Di alam dunia ini aslinya kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semenjak kita lahir dari rahim ibu kita, baik itu dari kesehatan jasmani maupun rohani, rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Tapi yang kita cari mungkin inilah karomah daripada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ridhonya Allah sudah sampai, makanya beliau itu mudah kebuka dengan kolbunya, dengan sendirinya, dengan terang benderang. Nah, itu tadi saya mau tanya-tanya sama beliau, ya. Moga-moga beliau bisa menjawab, bisa menyampaikan kemungkinan beliau ini selama ini hidup di dunia hitam. Bahasanya tidak ada gunanya ya sahabat-sahabat, penyesalan itu ada di depan, ya kan? Pasti penyesalan itu ada di belakang. Nah,
Jadi nggak perlu lagi kita ingat dengan adanya beliau sudah istiqomah. Saya sangat bangga. Bang B pun sangat senang, berterima kasih dengan adanya upaya kesabaran yang selama ini dilakukan. Karena kenapa sahabat-sahabat, liciknya orang, ya, jahatnya orang, ada semua ada juga bayar. Tapi sekarang nggak lagi dia ke situ, karena dia sekarang sudah benar-benar dari tutur sapa menyampaikan. Bahkan beliau ini adalah suatu sosok benar-benar orang luar biasa. Kalau masalah ilmunya sahabat-sahabat jangan ditanya. Nah, jadi Ki Jagabayang, saya sengaja datang, artinya sudah sekian kalinya. Jadi alangkah bagusnya nanti Jagabayang, kalau menurut Cik Blange maksudnya, kapan-kapan lah, lebih bagus lah ibaratnya kan. Nah, Cik Blange juga pengen ditemani kemana-kemana sama Ki Jagabayang. Apakah Ki Jagabayang keberatan tidak gitu? Tidak, karena selama ini ku jalani hidup ini di Lembah Hitam itu, di yang sisi berapa ribu orang yang aku tahu, cuma satu, kaulah yang orang pendamping yang mengarahku ke kebaikan. Dari itulah sosokku adalah di samping atas tuntutanmu, itulah arahanmu, didikanmu, tujuan aku berubah sifat kelakuanku yang tadi brutal, tak pandang apa itu manusia dimanapun lalap. Hanya kaulah satu-satunya membimbing aku jalan itu. Aku juga mengucapkan banyak terima kasih sama Bang Re, Cik Bang, karena kamu orang inilah jadi panutan tentang kedepannya bagiku. Maka diriku tak akan bisa jauh dari sisi sosok kalian ini. Iya Jagabayang, semuanya itu kan artinya kebuka, sedikit kebuka. Artinya kebuka itu tadi sudah pasti, mungkin pernah saya sampaikan, giringan dari para leluhur itu akan selalu dia menunjukkan jalan yang bagus. Karena Jagabayang itu secara dalam pandangan kami juga, bukan kami sama Bangga itu tidak bisa ditumbangkan atau dibuat musnahkan, bisa saja, tapi kan bukan itu tugas kita di alam dunia ini. Jadi kita ini bagaimana caranya, apapun bentuknya, langkah pun, segala sesuatu itu perlu pemikiran yang sangat luar biasa. Artinya perlu benar-benar kematangan. Makanya Bang Re dengan lambat laut, perlahan-lahan, tetap bagaimana cara dan upayanya supaya Jagabayang ini bisa sadar. Ya alhamdulillah, sekian lama mungkin berkelut di dunia hitam, Jagabayang sudah sadar ya, sudah insaf lah bahasanya ya, sudah nggak lagi ngikutin dunia itu, sudah ditinggalkan lah semuanya. Hanya saja tinggal anak buah, ada buahnya. Cuman ngomong-ngomong Jagabayang, informasi bahwa ada kemarin itu muncul ada sosok yang namanya Mat Kancil. Jadi Mat Kancil itu katanya sakti lebih hebat lagi. Nah, informasi katanya masih ada kaitannya satu keguruan apa satu gimana itu Jagabayang. Coba jelasan supaya sahabat-sahabat, saudara-saudara di channel kita masing-masing ini bisa tahu, bisa ngerti gitu. Karena sosok Mat Kancil ini orangnya bagaimana gitu aslinya. Kenapa dia bisa terhasut ngikut daripada si rombongan Tomblo, ibaratnya Ambon, Ki Demang. Nah itu yang saya bingungkan. Padahal katanya sih orang hebat juga dia itu. Iya, tadi aku selama aku bergelut di Lembah Hitam itu, semua aku tutupi atas nama mereka, karena dia satu sosok guru bagiku. Ya. Jadi selama itu aku yang dididik di Lembah Hitam itu, dialah yang didiknya. Oh gitu ya. Iya. Apa yang aku dapatkan upeti itu untuk dia. Makanya sosok dia itu kusumputkan, takut terjadi nanti apabila dia turun
ke lapangan lebih parah lagi, karena manusianya sangat brutal dan dia jiwanya memang gelap. Yang aku takutkan lagi kalau sampai mereka anak buahku sampai tahu dididik sama dia lagi, yang itulah yang khawatirkan selama ini. Jadi gini Jagabaya, seandainya nanti anak buahmu masih bisa ketemu ya, ya adapun mereka terima dan tidak terima, ya Jagabaya jangan sampai lagi melakukan kekerasan lah ya. Iya. Ya kalau bisa dinasehatilah. Aku kadang berpikir begini, sampai saat ini kadang aku dicemoohkan sama orang-orang, kadang aku tuh sampai banyak orang meludah depan aku. Tapi ya, aku dengan kalimatmu itu Cik Bang, Ya. sejarah Nabi itu sampai diludahi, aku dilempar metai, Iya. kasih saran nama aku, ya sekarang alhamdulillah berjalan ini. Iya. Aku nggak ada yang emosi, Iya. yang bukan begini, aku terima semuanya. Benar. Karena begini Jagabaya, kalau orang masih dikendalikan dengan hawa nafsu, emosi kalau bahasa ininya ya, Iya. ya sama aja dia tidak bisa yang menemukan jati diri dia. Karena kenapa? Ilmu yang tertinggi tidak ada di alam dunia ini, cuma satu Jagabaya. Nah itulah yang ku tanamkan kalimatmu itu. Jadi ilmu yang paling tertinggi itu adalah sabar. Sabar. Kalau kita selalu sabar apapun bentuknya, ketika maafnya ngomong kita hidup ditimpa badai, lagi susah, kita sabar, kita terima. Kenapa? Nggak mungkin selamanya itu akan susah. Karena kan sudah ada gambaran Jagabaya, ada siang, ada malam. Ya, itulah hidup cerminan kita. Jadi nggak mungkin selamanya kita akan malam, nggak mungkin selamanya akan siang. Tapi namanya manusia, yang tertanam adalah keserakahan dan keserakahan. Iya benar. Jadi kalau kita menanamkan selalu sabar, kita hadapi dengan kesabaran, insya Allah sudah barang pasti lambat laun, karena kita selalu menanamkan, menjalankan, sudah pasti ada jawabannya. Kenapa? Orang sabar itu, itulah yang dinamakan kekasihnya Allah. Iya. Aku sering keluar jalan itu, orang-orang banyak ngetawakan aku. Ya, tapi aku tanamkan kalimat kau itu. Aku sabar. Inilah kehidupan. Jalannya apa adanya. Semua kelakuanku itu, masalah utang piutang itu nanti akan kulunasi semua. Apa yang ada aku jual nanti. Iya. Jadi Jagabaya, ketika sudah tersentuh seperti ini, memang Jagabaya itu memang dari hati nurani. Apakah nanti ketika nanti ketemu makan lagi, diajaknya lagi, apa masih mau lagi nggak? Saya tak mungkin kegiur apa tawaran itu. Ya. Apa yang akan terjadi nanti aku hadap. Ya karena yang namanya cobaan, godaan, ya tantangan lah bahasanya. Yang namanya kita hidup selagi kita masih ada di alam dunia ini, sudah barang pasti Jagabaya selalu ada dan ada. Jangankan masalah maaf ngomong di dunia hitam, ya artinya di dunia bahasanya ya di preman lah bahasanya, atau dunia-dunia seperti itu. Di rumah tangga pun kalau kita tidak bisa menyikapi, tidak bisa mengendalikan, yang ada pertengkaran, keributan. Kenapa? Yaitu tadi tidak saling. Tapi kalau kita selalu saling memahami, mengerti, ya segala apa yang diucapkan, apa yang kita terima keadaan seperti ini bahasanya, mungkin Jagabaya kagetlah dengan selama ini mendapatkan uang mudah, mungkin kan? Paling mudah. Iya. Dengan semaunya, ibaratnya minta atau nunjuk apa gimana ngucap. Tapi mungkin dengan sekarang akan dicoba Tuhan. Apakah sanggup Jagabaya menerima itu? Saya sudah berpikir panjang, saya sanggup. Sanggup. Alhamdulillah. Iya. Walaupun kami gak makan, yang penting kami cari, itulah dapat rezeki. Iya. Dapat. Kan Jagabaya ini sedikit banyaknya sudah
sering juga nolongin orang ya, baik dari ilmuwan, kanuragan maupun ya macam-macam pengobatan. Nah, jadi Jagabaya ini kan setahu saya kan punya seperti apa ya, membantu orang-orang yang susah ya. Ya, betul. Ya artinya yang begitu itu memang ada seperti maharnya apa gimana itu Jagabaya? Ya, kalau saya ada seperti ada maharnya. Ada maharnya, Ya, karena kalau bahasa sekarang itu ada kuncinya. ada kuncinya ya. Kalau nggak tanpa ada mahar dan kunci, itu kurang asin bahasanya. Itu ya. Iya. Ya, jadi sahabat-sahabat, jadi Cik Blanga di sini mengatakan Jagabaya ini karena dia sudah insaf, bahasanya sadar, udah istiqomah, menjalankan yang namanya kehidupan demi kehidupan. Mungkin beliau ini tadinya sudah tidak asing, artinya untuk menggali keilmuan, pengetahuan sudah tidak ada, kita bisa ucapkan ya, karena beliau ini sangat sakti. Jadi kalau sahabat-sahabat ada seperti gangguan, gendam, santet, baik itu umpamanya mau usaha, beliau ini bisa bantu. Nah, tinggal konsultasi, ada di nomor WhatsApp di HP-nya ya, di channelnya ya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian juga, jadi sekalian ini termasuk promosi ya bagi yang pun yang berminat. Di sini ada madu, yang namanya madu ini aslinya dari hutan, tapi secara dalam kaitannya di sini sudah ada doa atau dikasih suatu bahasanya ucapan-ucapan yang tersendiri. Memang ini ada kaitannya daripada tetesan daripada kaitannya dari Bunda Ratu Nyeruk Kidul ya. Ya, betul. Nah, jadi untuk kesehatan ini sangat penting sahabat-sahabat, karena sehat itu mahal. Kenapa? Dimana madu ini aslinya sari. Nah, sari itu adalah titik segala yang didapatkan oleh lebah dari bunga-bunga. Nah, sehingga menjadilah suatu dia air seperti madu seperti ini. Ini madu asli, bukan kaleng-kaleng. Jadi madu ini satu botolnya, kalau untuk sahabat-sahabat minat silahkan. Ini cuma 250.000 ya, 250.000 satu botol. Nah, bagi yang peminat di situ ada nomor WA yang tercantum di channel Cik Blanga, di channelnya Cik Jawaya. Nah, di samping itu sahabat-sahabat ada lagi obat yang namanya serbuk. Nah, serbuk itu berhubung sekarang lagi diracik, itu memang dari lautan, dari Ibunda Ratu Nyeruk Kidul ya. Ya, betul. Nah, jadi itu satu paket itu 500.000. Nah, bagi sahabat-sahabat mau silakan pesan di WhatsApp, di nomor telepon, di channel Cik Blanga, di channelnya di Jagabaya. Karena kami ini sekarang ini sudah satu untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Nah, bagi yang orang-orang yang maafnya ngomong sekarang ini sahabat-sahabat yang sarafnya pembuluh darahnya tidak jalan, seperti stroke, seperti keracunan ya, keracunan bahasanya itu, yang sudah banyak zat-zat kimia sudah di organ tubuh tanpa kita sadari, mungkin kita selalu berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Inilah obat alami dari Ibunda Ratu Nyeruk Kidul juga. Jadi ini sama, nanti kalau memang ada yang minat kita akan kasih satu botol seperti ini nih, harganya 200.000 ya. Ya, betul. 200.000. Nah, ini ada karomahnya karena ini air nggak sembarangan. Termasuk ini kalau nggak salah dapatnya juga dari gua di Pantai Selatan. Nah, jadi satu untuk menambah keauraan kita supaya ada bercahaya ya. Kedua, apabila kita memang ada rasa sakit yang namanya tenggorokan, apa radang, semua yang ada di badan tubuh kita ini, hanya cukup minum air ini aja, insya Allah bisa sembuh. Karena apa? Segala sesuatu itu jangan sampai kita sakit dulu. Sebelum sakit berarti kita harus jaga. Inilah untuk menjaganya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat ada yang minat, silahkan hubungi di nomor WA yang tercantum di channel kami Cik Blanga dan Ki Jagabaya. Itu saja sahabat-sahabat. Nah, kembali pembicaraan tadi Ki Jagabaya.
Mungkin selama ini Ki Jagabaya setelah bertobat seperti ini di Padepokan atau di tempat Ki Jagabaya kediaman selama ini, ada nggak yang mencari Jagabaya untuk supaya merayu Jagabaya untuk apa namanya, hidup di lembah hitam. di lembah hitam lagi? Banyak pendekar-pendekar yang turun ke sini berkabar lepaskan jalan benar. Aku banyak dikasih mati tidak mereka. Sampai diludahi di sini, tapi aku sama sekali sabar. Aku menerima apa adanya. Kalimat-kalimat mereka yang tajam sekali, sampai anak istriku sampai marah-marah, tapi aku sabar. Iya. Aku yakin kehidupan itu jalan ini. Ya inilah yang bertempur kehidupan baru bagi. Iya, memang harus begitu. Namanya kita hidup pasti Jagabaya yang namanya tantangan. Sampai aku dibilang gila dan tolol, Iya. tai, banyak sekali omong mereka. Sampai aku istriku sampai nangis di dalam rumah, tapi aku sabar. Iya. Tidak ada aku emosi sama sekali. Iya. Aku ingin mencontohkan seperti kau bilang, contohlah Nabi Muhammad SAW, kata beliau yang Iya. itulah yang aku jalani sekarang. Betul. Karena berkat sabar ya suatu gambaran daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya digambarkan suatu perang yang namanya ada perang Badar, ada perang Uhud. Aslinya itu sahabat, ini ciptaan bukan. Yang namanya perang Badar dan perang Uhud itu, disitulah kita bisa mengendalikan diri. Ya, kalau masalah yang namanya hawa nafsu sampai mati pun tidak, sampai mati baru itu hilang nafsu kita. Kenapa? Yang bahaya itu penyakit hati. Iya, Iya. Kalau sudah ketutup kolbunya, penyakit sudah masuk ke dalam hati, mau apapun disampaikan, kalimat apapun yang diucapkan, nggak bakal masuk ke dalam tubuh dia. Kenapa? Kolbunya sudah ketutup. Tapi kalau dia bisa meimbangi daripada hawa nafsu dan hatinya selalu dibersihin kalimat-kalimat zikir, itu tadi, insya Allah selalu langkah dia, lampu lampahnya, ucapannya, ilatnya, insya Allah satu ketujuan. Kalau cara Jawa itu ilat karo ati ngawiji jadi siji. Jadi tidak ada tujuan, nggak ada mengkol ke sana, belok ke sini. Hanya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah itu sahabat Jagabaya. Jadi memang segala sesuatu itu kalau kita untuk menuntun, ya, meniti untuk jalan yang benar itu memang sangatlah susah. susah. Iya, benar. Kenapa? Kita selalu sulit melawan, mengimbangi daripada api dan air. Tapi kalau kita bisa imbangi, ya insya Allah Jagabaya, insya Allah pasti akan menemukan yang namanya suatu ketenangan yang ada di jiwa. Karena ketenangan di jiwa itu sangat mahal Jagabaya. Belum tentu orang banyak duit itu bisa tenang. Iya. Hah? Aku akui Belum tentu. selama hidupku. Nah, jadi orang yang dikatakan bisa tenang, yang didapatkan namanya surga, yaitu tadi selalu yang dibawa selalu antara masuk dan keluar napas yang tertitipkan tadi, ruh suci tadi, selalu diiringi denyut jantungnya, selalu dia menyebutkan dari kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat Allah. Jadi baik itu dari pengampunan, istighfar, astagfirullahaladzim. Bahkan ada sahabat-sahabat raja istighfar. Bukan istighfar kita hanya sebatas astagfirullahaladzim, tapi rajanya istighfar itu ada. Jadi kalau sahabat pengen dengar gini, Allahumma anta ya Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'dika mastatatu a'udzubika min syarri ma sonatu abu'ul laka bi nikmatika ayya arhamar rahimin. Nah itu rajanya istighfar sahabat. Jadi segala sesuatu itu punya raja, ya.
Jadi sama, makanya sudah digambarkan dari zaman dulu, tatanan-tatanan, struktur-struktur itu pasti ada, paling atas, paling bawah, paling rendah, paling menengah, ada semua. Nah, jadi kalau sudah kita pegang yang namanya raja, siapa yang tidak kenal dengan Bunda Ratu Nyiro Kidul? Karena beliau ratu raja dari seluruh penguasaan di alam semesta ini, di bagian laut, beliaulah yang punya. Nah, kalau beliau sudah bersahabat sama kita, sudah menaut sama kita, enak. Begitu Jagabaya. Karena Jagabaya ini termasuk dari eyang uyut, kalau bahasa kami, puyang, sudah naut, sudah apa ya, kental. Iya, sama beliau. Iya, baik dari Prabu Siliwangi ya. Iya, benar. Dari mana? Yaitu tadi namanya buyut Prabu Siliwangi, itu termasuk kata saya buyut atau eyang atau uyut, itu termasuk orang tua kami. Karena beliau juga suatu raja ya di Pajajaran. Iya, benar. Karena beliau itu juga menuntunkan yang namanya ajaran-ajaran. Makanya dikatakan Pajajaran itu apa? Selalu jajar, selalu sama, tidak ada